Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Arsip Sunyi HD. Dari kota mana kamu menonton malam ini? Tulis di kolom komentar. Sebelum cerita dimulai, silakan like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah mistis berikutnya. Jika sudah, mari kita saksikan bersama. Farhan bukan tipe orang yang suka gunung. Ia bukan anak mapala. Bukan juga pemburu puncak, ia cuma orang yang lagi capek hidup. 2 minggu lalu, ia kehilangan kerja. Seminggu lalu, pacarnya pergi tanpa ribut-ribut. Dan 3 malam terakhir, ia susah tidur karena pikirannya berisik sendiri. Jadi waktu ia memutuskan naik Merapi sendirian, sehari semalam, itu bukan keputusan nekat, itu keputusan orang yang sudah terlalu lelah buat mikir panjang. Basecamp masih hidup waktu ia datang siang itu. Motor berderet di halaman tanah. Carrier warna-warni bersandar di pagar bambu. Bau kopi sachet dan mie instan nyampur jadi aroma khas. Tempat orang numpang berani. Farhan nulis nama di buku tamu dengan tulisan rapi tapi tanpa ekspresi. Tangannya bergerak otomatis. Kepalanya kosong. Ia tidak ngobrol dengan siapapun. Sampai suara pria di pojok teras tiba-tiba nyangkut di telinganya. Pria itu duduk sambil mengikat tali sepatu. Kulitnya legam, jaketnya kusam tapi bersih. Tanpa menoleh ia bertanya pelan, seolah sudah tahu jawabannya. Ia tanya, apakah Farhan naik sendiri? Farhan jawab iya. Pria itu mengangguk kecil, lalu bilang, Merapi bukan gunung yang suka orang sendirian. Nada suaranya datar, tidak menakut-nakuti, lebih seperti orang yang ngomong fakta sederhana. Farhan duduk di bangku seberang, menatap pria itu sebentar, lalu tanya namanya. Ia jawab Seno. Tidak ada jabat tangan, tidak ada basa-basi tambahan. Angin siang lewat bawah debu tipis. Dan entah kenapa, kalimat tadi terasa masih menggantung di udara. Seno berdiri, mengangkat carrier ke punggung dengan gerakan ringan, seperti sudah hafal beratnya. Sebelum turun tangga, ia menoleh sedikit dan bilang, kalau malam dengar suara orang rame, jangan dicari. Farhan sempat bingung dan nanya maksudnya. Tapi Seno sudah keburu melangkah pergi sambil bilang anggap saja itu saran orang tua. Tidak ada penjelasan, hanya suara langkah sepatu menjauh di tanah kering. Farhan mendengus pelan. Ia sudah sering dengar cerita aneh pendaki. Baginya, gunung ya gunung. Batu, tanah, pohon, angin, selesai. Sebelum mulai naik, ia mampir ke warung kecil di pinggir jalur. Bangunannya cuma papan dengan atap seng, tapi cukup teduh. Seorang perempuan paruh baya duduk di balik meja sambil ngupas kacang rebus. Ia tanya, Farhan mau beli apa tanpa senyum? Farhan beli 2 botol air. Perempuan itu berhenti mengupas kacang waktu tahu Farhan naik sendirian. Ia menatap Farhan agak lama. Tatapannya bukan galak, tapi dalam, seperti orang yang lagi membaca tulisan samar. Di kaca berembun, ia tanya nama Farhan. Lalu memperkenalkan dirinya sebagai Wati. Suasana jadi agak sunyi, hanya suara plastik botol bergesek waktu Farhan masukin belanjaannya ke tas. Wati bicara lagi pelan. Ia bilang, kalau malam kebelet keluar tenda, jangan jauh dari jalur. Farhan senyum sopan dan jawab iya. Senyum itu bukan tanda setuju, cuma tanda percakapan mau ia tutup. Tapi Wati tidak balas senyum. Ia bilang, gunung kadang suka bercanda. Cuma bercandanya beda sama manusia. Kalimat itu jatuh pelan di antara mereka. Farhan pamit, lalu mulai naik. Waktu ia melangkah menjauh, ia merasa punggungnya masih ditatap. Perasaan itu nempel sampai suara warung hilang ditelan hutan. Pendakian siang itu berjalan normal. Jalur tanah kering, akar pohon melintang, batu lepas sesekali goyang di bawah sepatu. Langit cerah, tapi tidak menyilaukan. Burung melintas cepat di seladahan. Tidak ada kejadian aneh, tidak ada firasat, bahkan terlalu normal, sampai terasa hambar.
Farhan jalan dengan ritme stabil, nafas teratur, pikiran kosong. Ia tidak memikirkan kerjaan, tidak memikirkan mantan. Di gunung, masalah kota terasa seperti cerita orang lain. Menjelang sore ia nemu area datar dan memutuskan pasang tenda di situ. Tempatnya bukan spot populer, tapi cukup aman. Tanahnya padat dan tidak miring. Semak rendah di sisi barat nahan angin. Ia pasang tenda pelan-pelan, narik tali, nancepin pasak, merapikan sudut flysheet. Semua dilakukan santai, seperti orang yang sengaja memperlambat waktu. Matahari turun di balik punggungan, sinarnya oranye tipis, nyapu kabut yang mulai naik dari lembah. Suasana jadi hening dengan cara yang aneh. Bukan hening kosong, lebih seperti hening yang punya isi. Farhan duduk di depan tenda sambil minum kopi dari gelas enamel. Ia menatap langit yang berubah warna. Untuk pertama kalinya sejak berminggu-minggu, kepalanya terasa ringan. Tidak ada bunyi notifikasi, tidak ada suara kendaraan. Tidak ada orang nanya masa depan, hanya angin, tanah, dan jarak yang jauh dari segalanya. Malam turun cepat, gelapnya tebal seperti ditarik dari balik gunung. Ia masuk tenda lalu rebahan di sleeping bag. Angin sesekali lewat menggesek kain tenda dengan suara tipis seperti kain diseret pelan. Ia memejamkan mata, tubuhnya capek, pikirannya kosong. Ia tertidur tanpa sadar kapan tepatnya. Entah sudah berapa lama ia tidur, waktu ia tiba-tiba bangun. Bukan karena mimpi, bukan karena suara, tapi karena tekanan di perut yang tidak bisa ditunda. Ia mendesah pelan, sambil meraba senter. Resleting tenda dibuka, udara malam langsung nusuk kulit. Dingin gunung, bukan dingin biasa. Dingin gunung terasa berat, seperti nempel di tulang. Langit penuh bintang, jalur setapak masih kelihatan samar kena cahaya bulan tipis. Farhan melangkah beberapa meter menjauh dari tenda, cari tempat agak tertutup semak. Ia sempat menoleh ke belakang, tendanya masih jelas kelihatan. Dekat, aman, ia bilang pelan ke dirinya sendiri, kalau cuma sebentar. Lalu ia melangkah lagi. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Ia berhenti. Hidungnya menangkap bau asing. Bukan bau tanah, bukan bau daun. Bau itu seperti minyak tanah bercampur asap dan keringat manusia dalam ruangan sempit. Bau ramai, bau hidup. Farhan mengernyit. Ia tidak ingat ada pendaki lain di dekat situ. Angin malam mendadak diam. Dan dari arah bawah lereng, sangat pelan, terdengar suara samar. Seperti banyak orang sedang bicara bersamaan. Farhan berdiri diam beberapa detik. Nafasnya tertahan bukan karena takut, tapi karena otaknya lagi mencoba mencari penjelasan masuk akal. Di gunung kadang suara bisa mantul dari jauh. Bisa jadi rombongan pendaki lain lagi istirahat di bawah. Bisa jadi suara dari desa ke bawah angin. Bisa jadi apa saja. Tapi masalahnya, angin sedang tidak ada. Udara benar-benar diam, seperti ditahan sesuatu. Suara itu pelan, tapi jelas. Bukan 1-2 orang. Banyak. Ada yang seperti tertawa. Ada yang seperti nawar harga. Ada bunyi logam beradu. Ada suara langkah. Semua bercampur jadi satu dengung hidup yang anehnya terasa dekat. Farhan menoleh ke arah tenda lagi. Jaraknya cuma beberapa meter. Aman. Ia masih bisa balik dalam hitungan detik. Ia menelan ludah. Bau itu makin terasa sekarang. Minyak, tanah, asap, keringat, dan satu lagi yang tipis tapi bikin tenggorokan gatal. Bau besi, seperti bau uang logam lama. Rasa penasaran muncul pelan-pelan. Bukan penasaran heboh, lebih seperti dorongan kecil yang nyenggol bagian belakang pikirannya. Ia melangkah 1 langkah ke arah suara. Tanah di bawah sepatunya tetap jalur tanah biasa. Ia melangkah lagi. Suara itu jadi sedikit lebih jelas, seolah jaraknya bukan ratusan meter, tapi cuma belasan.
Farhan berhenti sebentar. Dalam kepalanya muncul potongan kalimat, kalau malam dengar suara orang rame, jangan dicari. Ia langsung ingat wajah Seno di base camp. Ingatan itu datang cepat lalu hilang. Lagi, seperti uap. Farhan menghembuskan napas pendek. Ia merasa bodoh kalau harus takut sama suara yang bahkan belum tentu nyata. Ia melangkah lagi. Tanah di depannya menurun tipis. Tidak curam, hanya seperti lereng biasa. Tapi begitu kakinya melewati batas semak kecil, setinggi lutut, suara itu mendadak, berubah, bukan lagi samar. Sekarang jelas, terlalu jelas, seperti ia baru saja membuka pintu ruangan ramai. Farhan langsung berhenti. Di depannya ada cahaya, bukan cahaya bulan, bukan senter, cahaya kuning hangat, seperti lampu Petromax, 1, 2, lalu ia sadar, jumlahnya banyak. Berderet, membentuk garis memanjang, mengikuti kontur tanah. Cahaya itu menerangi sesuatu yang membuat napas Farhan pelan-pelan jadi dangkal. Ada pasar di sana. Bukan kiasan, bukan bayangan, pasar sungguhan. Lapak-lapak berdiri dari kayu dan kain lusuh, orang-orang lalu lalang. Ada yang jongkok di depan barang dagangan. Ada yang berdiri sambil ngobrol. Ada yang jalan sambil bawa bungkusan. Suaranya nyata, gerakannya nyata, bahkan bayangan mereka jatuh ke tanah dengan arah yang logis mengikuti lampu. Farhan tidak langsung takut. Ia justru bingung duluan. Jantungnya berdetak 1 kali lebih keras. Ia maju setengah langkah tanpa sadar. Tanah di bawah kakinya sekarang terasa lebih padat. Tidak berakar, tidak berbatu. Seperti tanah yang sering diinjak banyak orang. Suara orang-orang di pasar itu makin jelas. Percakapan mereka terdengar normal. Bahasa biasa, nada biasa. Tidak ada yang terdengar aneh. Justru terlalu normal untuk sesuatu yang seharusnya tidak ada. Farhan membuka mulut sedikit, mau menyapa, tapi tidak jadi. Ia baru sadar sesuatu. Tidak ada satupun orang di situ yang terlihat terkejut. Melihatnya, seolah mereka memang sudah mengharapkan ia datang. Dari sisi kanan, terdengar suara perempuan menawarkan barang. Nada suaranya datar, tapi jelas. Seperti pedagang pasar pada umumnya. Farhan menoleh. Di sebuah lapak kain, seorang perempuan duduk di balik tumpukan barang. Wajahnya setengah kena bayangan lampu. Tangannya sibuk merapikan sesuatu yang tidak jelas. Bentuknya, Farhan menatap lebih lama. Perempuan itu mengangkat kepala. Dan untuk pertama kalinya sejak ia turun dari tenda, ada seseorang yang menatap langsung ke matanya. Tatapan itu tenang, tidak ramah, tidak galak, hanya tahu. Perempuan itu tersenyum tipis. Lama banget kamu, Farhan. Tubuh Farhan langsung kaku. Ia tidak pernah memperkenalkan namanya ke siapapun di gunung malam ini. Tenggorokannya terasa kering. Kita kenal. Perempuan itu tidak langsung jawab. Ia hanya mencondongkan kepala sedikit, seperti orang yang heran karena ditanya hal aneh. Di sekitar mereka, pasar tetap berjalan. Orang-orang tetap ngobrol, tetap tawar-menawar. Tidak ada yang memperhatikan percakapan itu. Perempuan itu akhirnya bicara pelan. Dari tadi, ditungguin. Jantung Farhan mulai berdetak lebih cepat. Bukan karena terkejut, tapi karena perasaan aneh yang tidak punya nama. Ia merasa seperti baru sadar ada sesuatu yang salah, tapi belum tahu apa. Ia mundur 1 langkah. Perempuan itu tetap duduk. Senyumnya tidak berubah. Buru-buru amat, kan? Baru datang. Angin tiba-tiba berembus tipis. Lampu-lampu Petromax bergoyang pelan. Dan saat itulah Farhan sadar sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Tidak ada satupun bayangan orang di pasar itu yang bergerak mengikuti arah api. Semua bayangan jatuh ke arah yang sama, ke arahnya. Farhan tidak langsung lari. Tubuhnya ingin mundur, tapi kakinya terasa berat.
seolah tanah di bawah sepatu berubah jadi sesuatu yang menahan. Dadanya naik turun pelan. Ia masih berusaha mikir logis, mencari alasan kenapa semua bayangan orang di pasar itu jatuh ke arahnya. Lampu Petromax bergoyang pelan, kena angin tipis. Orang-orang tetap bergerak, tetap jual beli, tetap bercakap, seperti tidak ada yang aneh. Semua terlihat hidup, tapi ada sesuatu yang kosong di baliknya. Perempuan di lapak kain masih menatapnya. Senyumnya tidak berubah sejak awal. Tidak ramah, tidak mengancam. Hanya seperti orang yang sudah tahu akhir cerita. Farhan menelan ludah, lalu bertanya dengan suara pelan tentang tempat apa ini sebenarnya. Perempuan itu menjawab singkat. Katanya ini tempat orang mencari apa yang mereka mau. Jawaban itu tidak bikin lega, justru bikin dadanya makin sesak. Farhan menoleh ke sekeliling. Baru saat itu, ia sadar tidak ada suara langkah kaki sama sekali. Kain bisa bergesek, barang bisa jatuh. Suara bicara ada, tapi kaki mereka tidak berbunyi. Seolah semua orang melayang sedikit di atas tanah. Jantung Farhan berdetak lebih cepat. Ia bilang kalau ia salah jalan dan tendanya ada di atas. Perempuan itu mengangguk dan bilang, "Iya, tadi Farhan memang turun dari situ." Kata tadi bikin kepala Farhan kosong. Ia menunduk. Tanah di bawah kakinya bukan tanah jalur pendakian. Tidak ada akar, tidak ada batu. Tanahnya keras dan rata, penuh bekas injakan. Seperti lantai pasar yang sudah dilewati banyak orang selama bertahun-tahun. Padahal ia yakin, tadi cuma melangkah beberapa meter dari tenda. Farhan bilang ia mau balik. Perempuan itu tidak melarang. Ia cuma bilang kalau Farhan ingat jalannya. Farhan langsung menoleh ke belakang. Tidak ada jalur, tidak ada semak, tidak ada tenda. Hanya gelap yang rata dan pekat. Seperti dinding hitam, tanpa celah. Perut Farhan langsung terasa kosong. Seperti jatuh dari ketinggian tanpa sempat teriak. Perempuan itu lalu bilang kalau Farhan tadi dipanggil. Farhan nanya siapa. Tapi perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menggeser kain di lapaknya. Di bawah kain itu ada jam tangan. Jam tangan hitam dengan goresan kecil di kacanya. Farhan langsung mengenali jam itu sebagai miliknya. Napasnya tertahan. Ia menurunkan pandangan ke pergelangan tangan sendiri. Kosong, tidak ada jam. Ia tidak ingat kapan melepasnya. Perempuan itu bilang, jam itu memang milik Farhan. Farhan bertanya, bagaimana bisa ada di situ? Perempuan itu jawab santai. Katanya, Farhan sendiri yang taruh. Kepala Farhan berdenyut. Ada bagian waktu yang hilang. Ia ingat keluar tenda, ingat bau aneh, lalu pasar. Tidak ada ingatan soal melepas jam. Perempuan itu mendorong jam itu pelan ke arah depan dan bertanya, apakah Farhan mau mengambilnya lagi? Nada suaranya datar, tapi pertanyaannya berat. Farhan bertanya, apa yang terjadi kalau ia ambil? Perempuan itu bilang berarti Farhan bawa pulang. Kalau tidak diambil, berarti Farhan tinggal di sana. Tidak ada ancaman, tidak ada tekanan, hanya pilihan yang terdengar terlalu sederhana. Farhan tidak bertanya lebih jauh. Tangannya bergerak sendiri. Ujung jarinya menyentuh jam itu. Dingin logamnya terasa aneh. Dingin yang sampai ke tulang. Saat itu juga terdengar suara memanggil namanya keras sekali. Gelap langsung menelan semuanya. Farhan terbangun dengan napas terputus di tanah dingin. Senter ada di samping wajahnya. Masih menyala redup. Tidak ada pasar, tidak ada lampu, tidak ada orang. Hanya hutan malam. Ia duduk cepat dan menoleh ke arah tenda. Tendanya ada, jaraknya cuma beberapa meter. Persis seperti sebelum ia melangkah turun. Tubuh Farhan langsung lemas. Ia merangkak masuk tenda dan menutup resleting dengan tangan gemetar. Napasnya pelan-pelan mulai teratur. Ia menunduk dan melihat jam di pergelangan tangan. Jam itu kembali ada.
Tapi jarumnya berhenti di satu waktu. 12:07. Tidak bergerak sama sekali. Farhan menatap jam itu lama. Angin malam lewat, menggesek kain tenda. Dari kejauhan bawah lereng, sangat samar, terdengar suara ramai, seperti pasar. Pagi harinya, Farhan turun gunung tanpa sarapan. Wajahnya pucat, dan langkahnya terburu-buru. Begitu sampai bawah, Wati sudah ada di warung. Ia menatap Farhan tanpa kaget. Ia bilang, "Farhan semalam dengar suara pasar." Wati menuangkan teh panas dan bilang, "Tempat itu namanya Pasar Bubrah. Tidak semua orang dipanggil ke sana. Biasanya yang dipanggil adalah orang yang kepalanya lagi kosong." Farhan bertanya pelan, apakah ia tidak akan kembali kalau tadi mengambil sesuatu? Wati bilang, yang diambil bukan orangnya, tapi ingatannya. Saat itu, Seno lewat. Ia menatap jam Farhan sebentar, lalu menatap matanya. Ia tanya, apakah jamnya masih jalan? Farhan menggeleng. Seno mengangguk dan bilang itu bagus. Berarti Farhan tidak jadi beli apa-apa di sana. Ia menepuk bahu Farhan lalu pergi tanpa penjelasan. Farhan tidak pernah cerita ke siapapun soal malam itu. Bukan karena takut tidak dipercaya, tapi karena ia sadar, ia masih ingat semua yang terjadi di Pasar Bubrah. Kecuali satu hal, ia tidak ingat suara siapa yang tadi malam memanggil namanya.